Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa studi kasus ekspor di PT Kria Alam Indonesia. Nama saya Faradila Utami Putri, nomor absen 12. Nama saya Stevia Talita Ramadhana, nomor absen 29. Let's go watch. PT Kria Alam Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang ekspor batu alam. PT Kria Alam Indonesia berlokasi di Jalan Maninjau Raya nomor 140, Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. PT Kria Alam Indonesia sudah berdiri sejak 13 tahun lalu, yaitu pada tahun 2009, tepatnya di bulan September. PT Kria Alam Indonesia dengan merek dagang Interlink Stone menyediakan berbagai barang kerajinan dan juga furniture berbahan batu alam asli dan juga kayu utuh atau solid. Barang-barang yang mereka sajikan berkualitas ekspor karena dasar bisnis mereka adalah eksporter ke berbagai negara di Eropa, USA, dan Australia. Sejarah berdirinya perusahaan PT Kria Alam Indonesia tidak lepas dari seorang founder, yaitu yang bernama Joe Prasetya. Joe Prasetya selaku pendiri PT Kria Alam Indonesia memiliki pengalaman bekerja di perusahaan ekspor furniture selama 10 tahun di Bali. Dari pengalaman tersebut, Joe Prasetya memiliki bekal ilmu untuk mendirikan perusahaan ekspornya sendiri. Pada tahun 2009, Joe Prasetya sudah mulai menekuni dan mendirikan perusahaan dengan mulai mencari desain dari website. Joe Prasetya mengusung tema Natural Stone. Alasan dari pengambilan nama tersebut adalah adanya peluang besar untuk mendirikan perusahaan yang terbuat dari bahan material sumber daya alam di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Produk yang didesain juga berbeda dari produk yang pengalamannya selama bekerja. Berkat ilmu tentang kegiatan ekspor, produk knowledge, maintains market, menemukan tempat sumber daya alam di Tulungagung. Perlahan demi perlahan, Joe Prasetya sudah mulai menciptakan desain sendiri, mencari bahan material, menciptakan produk, membuat website, dan melengkapi marketing tools pada website yang berisikan company profile, website, dan katalog. Lalu membuat kantor dan galeri untuk meyakinkan buyer. Setelah itu mulailah menawarkan produk kepada buyer. Buyer didapat dari privilege Joe Prasetya dari pengalaman bekerja di perusahaan Bali hingga perusahaan PT Kria Alam Indonesia berdiri sampai sekarang. Di dalam suatu perusahaan tidak luput dengan yang namanya struktur organisasi perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan ekspor di PT Kria Alam Indonesia, terdapat bagian-bagian yang menjalankan kegiatan operasional dan administrasi ekspor. Sesuai dengan struktur organisasi pada gambar tersebut, PT Kria Alam Indonesia seluruhnya melakukan kegiatan ekspor, dimulai dari komisaris yaitu Joe Prasetya sendiri dan istrinya bernama Tiara Hayu selaku direktur. Mereka berdua yang memimpin perusahaan serta menjalin hubungan dengan perusahaan di luar negeri. Kemudian mereka berdua membawahi Joki selaku manajer, yang membawahi Nani selaku finance, yang bertugas untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan keuangan, serta bagian admin yaitu Ratna yang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekspor baik berupa surat menyurat maupun legalitas kegiatan ekspor lainnya. Selain itu ada bagian general yaitu Rizal yang memimpin tim ekspor dan marketing perusahaan. Bagian marketing yang bernama Cheris dan Mary, mereka berdua yang melakukan pemasaran kepada calon pembeli. Dan bagian tim ekspor yaitu Alma dan Tinto, mereka berdua yang menjalankan pelaksanaan pengiriman barang di luar negeri. Barang-barang yang mereka ekspor tersebut dikirim ke berbagai negara di Eropa, USA, dan Australia. Setelah melakukan observasi, kami mendapatkan 4 dokumen yang dapat dibagikan kepada pembaca semua. Kegiatan ekspor di PT Kria Alam Indonesia ini menggunakan macam-macam dokumen, diantaranya yaitu yang pertama ada laporan surveyor yang disingkat LS. Laporan surveyor ini adalah dokumen tertulis hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor. Lalu yang kedua ada surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB, adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Lalu terdapat bill of lading yang merupakan surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Pihak pelayaran akan membuat dan mengesahkan dokumen ini.
Bill of lading berfungsi sebagai bukti atau tanda terima dari muatan bahwa barang yang akan dikirim sudah dimuat di atas kapal pengangkut. Lalu, ada Registered Exporter atau REX System yang merupakan sistem dokumentasi sertifikasi mandiri pada skema Generalist System of Preference untuk eksportir terregistrasi. Adapun proses ekspor yang dilakukan oleh PT Kria Alam Indonesia. Tahapan pertama adalah administrasi. PT Kria Alam Indonesia akan membuat surat penawaran untuk memperkenalkan produk perusahaan. Setelah itu akan membuat sales kontrak yang berisi segala macam kesepakatan kedua belah pihak. Ketika sudah ada kesepakatan, maka akan ada penyerahan proforma invoice yang merupakan faktur sebelum penyerahan barang secara menyeluruh. Setelah mendapat persetujuan, maka akan diproses purchase order dari buyer. Setelah itu, maka akan ada sistem pembayaran melalui letter of credit. Tahap 2, persiapan barang. Ketika barang loading, maka perusahaan menghubungi bea cukai untuk menerbitkan SKA yaitu surat keterangan asal, lalu akan muncul pemberitahuan ekspor barang yaitu PEB, nota pelayanan ekspor yaitu NPE, dan nomor kepabean. Namun di Eropa sudah tidak menggunakan SKA kembali dan diganti menjadi Registered Exporter. Tahap 3 adalah pengiriman barang dan pemeriksaan bea cukai. Eksportir akan mengirimkan barang ke pelabuhan dan nantinya seluruh dokumen ekspor akan diperiksa oleh pihak bea cukai. Jika sesuai, maka akan ditandatangani persetujuan yang tertera di PEB. Setelah penandatanganan tersebut, pihak pelayanan akan menerbitkan draft bill of lading kepada eksportir. Tahap 4 adalah pencairan letter of credit. Jika barang sudah dikirimkan, maka eksportir dapat mencairkan letter of credit ke bank sesuai dengan syarat. Tahap 5 adalah penyerahan dokumen asli. Ketika barang sudah dikirim, maka importir harus memiliki dokumen asli agar dapat membuka kontainer. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, melalui kegiatan ekspor, banyak di negara Eropa dan lainnya yang tertarik dengan produk PT Kria Alam Indonesia. Hal ini tentu akan memajukan perekonomian Indonesia. Kegiatan ekspor pada PT Kria Alam Indonesia dapat dilakukan karena adanya dokumen administrasi yang benar. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, maka pengajuan untuk melakukan ekspor ke negara lain tidak akan mendapat persetujuan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor oleh PT Kria Alam Indonesia adalah Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, SKA atau Certificate of Origin, nomor induk perusahaan, Mandatory Registered Exporter, lalu pemberitahuan ekspor barang, dan laporan survei.